Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, segala puji dan puji milik Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan senantiasa tercurah kepada teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tema berjudul 3 misi utama kaum muslimin. Pembahasan ini bertolak dari suatu riwayat di mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengutus seorang muslim untuk melakukan negosiasi bilateral, pembicaraan antara dua negara, yaitu antara khilafah Islamiyah di satu sisi dan negara adidaya Persia yang berfaham Majusi, menyembah berhala api, di lain sisi. Maka berangkatlah seseorang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menembus padang pasir seorang diri dengan menunggang kuda untuk berjumpa dengan counterpart atau lawan bicaranya, yakni panglima angkatan bersenjata Persia yang bernama Rustum. Maka perjanjian pertemuan mereka adalah di sebuah tenda di mana terdapat di dalamnya Rustum. Nah, ketika sampai di tempat pertemuan, ternyata Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu mendapati bahwa tenda tersebut pintunya dibuat pendek, sehingga bila ia memasuki tenda tersebut melalui pintu tersebut, maka beliau harus membungkukkan badannya. Sementara Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu selaku seorang muslim yang bertauhid sangat faham bahwasanya membungkukkan badan, ruku, tidak dibenarkan kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Rib'i mengelilingi tenda itu untuk mencari kemungkinan adanya pintu lain. Ternyata itulah pintu satu-satunya. Masuklah ia melalui pintu itu dalam keadaan membungkuk. Tetapi saudaraku, dengan cerdas Rib'i tidak masuk dalam posisi maju ke depan, tetapi mundur ke belakang. Sehingga di dalam Rustum yang sudah menanti-nanti untuk mendapatkan penghormatan dalam bentuk bungkuknya seorang muslim, malah sebaliknya mendapatkan sesuatu yang lebih pantas untuk diperoleh oleh orang yang menghambakan diri di hadapan berhala api. Setelah masuk ke dalam tenda itu, Rib'i melihat ke sekitar tenda tersebut. Ternyata dia jumpai ada seorang lelaki yang sedang berbaring santai di atas sebuah kursi panjang sofa, yang dia yakini pastilah itu Rustum, panglima angkatan bersenjata Persia. Sementara semua orang lainnya yang ada di dalam tenda itu adalah para lelaki yang berdiri tegap dengan memegang tombak di salah satu tangannya. Maka Rib'i tahu pula bahwa orang-orang yang berdiri tegap itu pastilah para pengawal Rustum. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Rib'i bertanya kepada salah seorang pengawal yang ada di sampingnya, "Hal anta Rustum? Apakah kamu Rustum?" Maka dia pun menggelengkan kepalanya menjawab, "La, tidak." Rib'i bertanya kepada yang di sampingnya lagi, "Hal anta Rustum? Atau barangkali kamu yang Rustum?" Maka pengawal yang kedua ini pun menjawab dengan menggelengkan kepalanya, "La, tidak." Maka Rib'i bertanya lagi kepada pengawal yang ketiga, tetapi sebelum dijawab, Rustum sudah berdiri dengan nada tersinggung. Ia bertanya, "Ana Rustum, madza turidi Arab?" Akulah Rustum, apa yang kau kehendaki wahai Arab? Maka akhirnya kata Rib'i dengan tenangnya, "Oh, rupanya aku sedang berhadapan dengan suatu kaum, suatu bangsa yang pasti kalah sebelum bertarung." Maka Rustum bertanya, "Dari mana Anda bisa menyimpulkan hal itu?" "Dari fakta ini," kata Rib'i. "Tidak ada bangsa manapun yang bisa mengalahkan bangsa lainnya bila mana di dalam bangsa itu ada fenomena saling menyembah satu sama lainnya." Kemudian kata Rustum, "Lalu apa yang kau bawa?"
aku membawa 3 pesan katanya. Yang pertama, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba, penghambaan sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rib'i, linukhrijan nas min dayyaqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, kata Rib'i, linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari lalimnya berbagai agama-agama dunia menuju keadilan al-Islam. Maka setelah itu Rustum pun bertanya lebih lanjut, lalu apa yang kau tawarkan kepada kami? Kami menawarkan 3 pilihan, kata Rib'i. Yang pertama, aslim taslam, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian bakal selamat dunia dan akhirat. Kalau kami tidak mau bagaimana? Kata Rustum. Kalau kalian tidak mau, kata Rib'i, maka terimalah kehadiran kami umat Islam selaku penata kehidupan kalian, dan kalian kami jamin segenap kebutuhan kalian, dan kami pelihara hak kalian untuk memelihara kepercayaan dan peribadatan kalian dengan syarat kalian membayar jizyah, sejenis pajak dari orang-orang non-muslim yang tinggal di dalam pemerintahan Islam. Kalau kami tidak mau bagaimana? Kata Rustum. Kalau kalian tidak mau, terpaksa kami tawarkan pilihan yang ketiga, yaitu al-jihad fisabilillah. Kita bertarung, kita adu kekuatan, dan kami menyebutnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai pembicaraan itu, berangkatlah Rib'i meninggalkan tenda tersebut. Ternyata belum terlalu jauh dia melangkahkan kudanya, ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata salah seorang pengawal Rustum memanggilnya. Ada apa? Kata Rib'i. Aku mau bertanya kepada engkau, wahai Muslim Arab, bagaimanakah caranya seseorang bisa menjadi seorang Muslim? Maka Rib'i balik bertanya, memangnya siapa yang mau masuk Islam? Kata pengawal ini, aku ingin masuk Islam. Mengapa kamu ingin masuk Islam? Karena aku terkesan melihat penampilan kau tadi dan apa yang kau ucapkan tadi. Lalu dengan menggoda, Rib'i bertanya, apakah engkau sudah memohon izin kepada Rustum pemimpinmu itu bahwa kamu masuk Islam? Maka orang ini kemudian berkata, apa perlunya aku minta izin dia? Bukankah seorang hamba berhak untuk beriman kepada Tuhannya secara merdeka? Maka sadarlah Rib'i bahwa hidayah iman, hidayah aqidah la ilaha illallah sudah masuk ke dalam hati pengawal ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, demikianlah 3 misi utama umat Islam yang senantiasa harusnya dimiliki oleh setiap muslim dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama, hendaknya setiap muslim menyadari bahwa misi hidupnya adalah mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk meninggalkan penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaknya setiap muslim mengajak sebanyak-banyaknya manusia, terutama dirinya terlebih dahulu, untuk memahami bahwa kehidupan ini tidaklah sesempit dunia ini belaka, tetapi kehidupan ini lapang bila mana kita meyakini dia merupakan sebuah kontinum antara kehidupan dunia untuk selanjutnya memasuki kehidupan akhirat yang abadi. Dan yang ketiga, misi utama seorang muslim adalah mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk meyakini bahwasanya dengan meninggalkan segenap agama-agama lainnya berarti dia meninggalkan kelaliman, dan begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia ingin menjemput keadilan yang datang dari ajaran Allah Ta'ala yang maha sempurna. Demikianlah, sampai kita berjumpa dalam pembicaraan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.